Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk kasih dan berkat-Mu bagi kami. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan dengan satu tema, yaitu perlengkapan rohani. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam dunia ini kita banyak bertemu dengan banyak strategi dalam berbagai aspek. Tentu saja ketika kita akan memulai usaha atau bisnis, kita membutuhkan strategi yang baik agar kita berhasil dalam bisnis kita. Tentu tidak boleh besar pasak daripada tiang. Dan kemudian jika kita sebagai anak-anak Tuhan yang dalam studi, mari kita punya strategi khusus yang baik, belajar dengan metode yang bagi kita, menolong kita untuk bisa berhasil. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi, semua orang belajar secara daring, maka kita harus sungguh-sungguh berkomitmen untuk belajar dengan strategi yang baik. Paling tidak ada komitmen dalam hati kita untuk berhasil. Dalam permainan atau olahraga, kita pun membutuhkan strategi yang baik. Contohnya jika kita bermain bola, maka kita butuh strategi yang baik agar kita bisa mengalahkan lawan. Kita bisa menyerang atau terkadang kita bisa bertahan. Itu semua punya tujuan untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan. Bapak Ibu, juga kita dalam kehidupan kita secara pribadi, ketika kita juga ingin mendapatkan orang yang kita kasih pujaan hati kita, maka tentu saja ada kiat-kiat khusus yang kita lakukan untuk mendapatkan pujaan hati kita. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, kita memikirkan ide-ide yang kreatif agar pujaan hati kita tertarik dan juga bisa mengasihi dan mencintai kita. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita pun harus memiliki kiat-kiat khusus, strategi yang jitu untuk hidup mempertahankan iman percaya kita tetap kuat di dalam Kristus. Mengapa? Karena kehidupan kita adalah medan peperangan rohani, di mana iblis tidak tenang apabila kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha untuk menghancurkan iman percaya kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita membutuhkan strategi khusus untuk bisa tetap bertahan, bahkan juga bisa melawan dan mengalahkan iblis, dan tetap bisa berjaga-jaga sampai akhir hidup kita. Paling tidak, kita bisa bertahan sampai akhir hidup kita, tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bagian ini kita bertemu dengan satu pemikiran pokok bahwa di dalam dunia ini kita banyak bertemu dengan banyak strategi dalam berbagai aspek. Bahkan hidup sebagai orang percaya kita senantiasa dihadapkan dengan peperangan rohani. Untuk itu
Jika kita lengah sedikit saja berarti kita membuka peluang untuk iblis menyerang kita. Oleh karenanya dalam perlengkapan rohani, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan untuk memiliki pertahanan yang kuat. Mampu memiliki ketahanan dan pertahanan. Dengan seluruh perlengkapan senjata Allah akan memampukan kita untuk bertahan tidak hanya untuk sesaat, tetapi untuk sampai akhir hidup kita. Oleh karenanya, berdirilah tegap, pergunakanlah segenap senjata Allah agar kamu dapat melawan tipu muslihat dari si jahat. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Selain mampu bertahan, dapat menyerang dan mengalahkan musuh, seorang tentara Kristen atau seorang prajurit Kristus harus senantiasa waspada, berjaga-jaga, dan tidak lengah, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Untuk itu hal pertama yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan untuk memiliki pertahanan yang kuat untuk melawan si jahat. Kata akhirnya mendahului frase kita pada pagi hari ini, menunjukkan bahwa Paulus ingin mengajak orang-orang percaya di Efesus pada waktu itu, mari mulai sekarang dan sampai selanjutnya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan di depan kita setelah kehidupan kita yang lama, maka selanjutnya kita harus berjuang untuk menang. Tidak ada kata lain, kita harus berjuang untuk menang. Karena Kristus telah menebus kita dari dosa, maka kita harus hidup berjuang mulai sekarang ini dan selanjutnya kita harus berjuang untuk tetap hidup di dalam Kristus. Memiliki pertahanan yang kuat, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tidak ada kata lemah ataupun kita akan berkata bahwa kita tidak sanggup, saya tidak kuat, saya tidak mampu. Alkitab mencatat, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita tahu bahwa kuat di dalam Tuhan artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Dia dan kita mengenakan seluruh kemampuan yang Dia berikan untuk mengikut Tuhan dengan setia dan juga untuk mempertahankan iman kita ketika kita dirongrong oleh kuasa jahat dari si iblis. Pertempuran rohani adalah medan yang paling sulit, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pertempuran rohani kita tidak mengenal waktu, musim, bahkan juga bisa saja tiba-tiba menyerang kita. Untuk itu, kita harus senantiasa kuat di dalam Tuhan. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka kita tahu bahwa roh yang ada di dalam kita akan memberikan dorongan kekuatan kepada kita untuk melawan setiap tipu muslihat dari si jahat. Kita mungkin ingat Bapak Ibu satu tayangan di televisi tentang Bang Napi. Bang Napi berkata kejahatan bisa terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya saja, tetapi kejahatan juga bisa terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang kita jalani saat ini, kita harus senantiasa waspada. Kita harus waspada dari keberadaan diri kita yang terkadang kita menyembah diri kita dan berkata, saya mampu, saya bisa, saya kuat, saya tidak perlu siapa-siapa, bahkan saya tidak perlu Tuhan. Disinilah kejatuhan kita ketika kita melawan kuasa jahat. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka iblis akan dengan mudah menghancurkan, mengoyak iman pertahanan kita. Karena tidak ada Tuhan di sana. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iblis begitu licik. Dia punya banyak sekali cara tipu muslihat untuk menghancurkan kita. Tetapi hanya Tuhan, Allah yang penuh hikmat dan bijaksana. Allah yang telah menang terhadap kuasa maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Karena itulah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah memerdekakan kita, yang telah memberikan kita kekuatan, kesempurnaan, kemerdekaan. Karena itu mari kita tetap percaya di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saat ini orang Kristen terlibat dalam peperangan rohani. Peperangan rohani terhadap apa Bapak Ibu?
beramah terhadap keinginan berdosa di dalam diri mereka. Galatia pasal 5 ayat 17 mencatat, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oh saudara, ingat sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kehidupan kita ada dua keinginan yang begitu tarik-menarik antara keinginan kita dan juga keinginan roh. Keinginan roh akan membawa kita kepada hidup yang kekal, tetapi keinginan daging akan membawa kita kepada maut. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, semuanya bertentangan antara keinginan roh dan juga keinginan daging. Keinginan daging dan keinginan roh tidak dapat menyatu, sehingga kita harus memilih mengikut keinginan kita atau mengikut keinginannya Tuhan. Peperangan selanjutnya adalah terhadap kesenangan duniawi yang tidak senonoh dan berbagai pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia pasti melahirkan maut. Saudara, dari bagian ini mengingatkan kita, sekecil apapun kesempatan untuk jatuh dalam dosa, mari kita berkata dalam nama Yesus, kita patahkan semua kuasanya. Karena jika kita mulai terpikat olehnya, terbuai olehnya, maka kita ingin untuk menikmati. Ketika kita mulai menikmatinya, maka disitulah akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, pasti melahirkan maut. Jadi intinya Bapak Saudara, selagi masih bisa cepat-cepat keluar, lari. Katakan dalam nama Yesus, saya putuskan semua kesalahan saya, dosa saya putuskan dalam nama Yesus sejak dini. Jika terlambat Bapak Ibu Saudara, saudara tidak mampu lagi dan tidak bisa lagi keluar. Ilustrasi tentang seorang bersama dengan untanya Bapak Ibu. Ketika di padang gurun yang dingin, dia membuka tenda, lalu dia tidur di dalamnya. Ketika dia melihat keluar, kasihan sekali untanya kedinginan. Lalu dia memasukkan kepala untanya ke dalam tendanya, karena kasihannya dia kepada untanya. Ketika malam hari, angin makin dingin di padang gurun, lalu dia melihat untanya begitu menggigil, badannya bergetar sekali. Kemudian dia mulai tidak hanya memasukkan kepala, tetapi sedikit leher dan juga sedikit badan dari unta. Lalu kemudian semakin malam, udara semakin dingin. Lalu karena kasihan, dia menarik untanya itu masuk, setengah dari badan unta itu masuk ke dalam tenda tersebut. Saudara, ketika hari mencapai tengah malam, dia menggigil sekali orang ini. Lalu ketika dia membuka mata Bapak Ibu Saudara, dia melihat bahwa untanya sekarang ada di dalam tenda dan dia berada di luar tenda. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa ketika kesenangan duniawi, keinginan berdosa itu ada dalam diri kita dan berusaha memikat kita membuka diri, maka dia akan berkuasa. Dan ketika dosa itu telah dibuahi, dia akan melahirkan maut dalam hidup saudara dan saya. Peperangan apa lagi yang kita sedang hadapi? Peperangan terhadap iblis dan juga kuasanya. Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia gelap ini, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu berarti kita harus dengan kuat tetap bertahan di dalam Kristus, agar sampai pada akhir hidup kita boleh dikatakan setia oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Yang kedua, perlengkapan rohani yang kita miliki, berdirilah tegap, pergunakanlah selengkap senjata Allah, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat, di mana kuasa iblis itu berusaha menghancurkan kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca bagian ini, maka kita tahu bahwa kita harus bertahan sampai akhir hidup kita.
Alkitab mencatat, Rasul Paulus berkata kepada anak didiknya Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itu berarti ketika kita ikut Tuhan, menggunakan seluruh perlengkapan rohani, seluruh perlengkapan senjata Allah, berdiri dengan tegap, maka kita akan mampu melakukan perlawanan sampai detik akhir hidup kita. Sehingga kita boleh memperoleh kemenangan. Sama seperti yang Paulus telah miliki. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada abad yang awal abad 19, ada seorang bernama William Borden. William Borden adalah seorang anak Tuhan yang baik. Ketika dia menyelesaikan SMA, ayahnya memberikan hadiah bagi dia keliling dunia dan juga sebuah Alkitab. Keliling dunia pada abad ke-19 itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat langka. Sehingga ketika William Borden mendapatkan kesempatan ini, dia begitu sukacita. Dan perjalanannya dimulai, Bapak Ibu. Ketika dia melakukan perjalanan dengan kapal keliling dunia, dia memiliki banyak sekali waktu untuk membaca Alkitab, Bapak Ibu. Ketika dia membaca Alkitab, di sana roh Tuhan bekerja dalam hatinya. Sehingga dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dalam hatinya dia berkomitmen untuk menjadi seorang misionaris pada waktunya nanti. Lalu di Alkitab yang diberikan orang tuanya, di bagian akhir lembaran terakhir dari Alkitabnya, dia mulai menulis kesimpulannya. Perkataan atau kalimat pertama yang dia tuliskan ketika dia mulai membaca firman Tuhan, kata pertama atau kalimat pertama yang dia tuliskan adalah tidak ada pilihan. Sehingga pada tahun 1905 dia memulai perkuliahan dan berhasil dengan baik. Perkuliahannya berhasil. Kemudian dia masih ingat akan komitmennya untuk melayani, dan dia juga menetapkan tempat di mana dia akan melayani, yaitu di daerah Kansu di Cina. Setelah diwisuda, dia berusaha dengan sekuat tenaga, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadikan kenyataan. Sehingga dia banyak menginjili teman-teman kuliahnya. Dia menginjili siapa saja yang dia bertemu dengan dia. Dan kalimat yang kedua dia tulis di dalam Alkitabnya. Setelah kalimat pertama, yaitu tidak ada pilihan. Kalimat yang kedua yang dia tuliskan adalah tidak ada kata mundur. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah dia menyelesaikan pendidikan teologinya di Princeton Mission Seminary, akhirnya dia melakukan perjalanan ke China. Tetapi dalam perjalanannya dia singgah di Mesir dan juga ke Arab untuk belajar bahasa Arab di sana. Tetapi naasnya Bapak Ibu Saudara, ketika dia berada di Arab, dia terserang radang otak yang begitu mematikan, sehingga dalam waktu 1 bulan saja Bapak Ibu Saudara, maut menjemputnya. Tetapi sebelum maut menjemputnya Bapak Ibu Saudara, dia berhasil menuliskan satu kalimat terakhir di bagian akhir dari Alkitabnya, yaitu tidak ada penyesalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat iman, komitmen William Borden, dia akan berkata tidak ada pilihan lain selain ikut Tuhan. Tidak ada kata mundur, tetap maju meskipun sakit. Dan tidak ada penyesalan meskipun harus mati di ladang misi. Saudara, bagaimana dengan kita? Mampukah kita tetap berdiri tegap, pergunakan selengkap senjata Allah dan melawan kuasa jahat pada hari-hari yang jahat ini, Bapak Saudara? Mari kita sama seperti William Borden. Tidak ada pilihan lain, ikut Tuhan. Tidak ada kata mundur, terus maju. Dan tidak ada kata penyesalan dalam mengikut Tuhan. Dua hal strategi iblis yang kita perlu tahu, Bapak Saudara. Iblis selalu menggunakan tipu muslihat. Ia tahu benar apa yang menjadi isi hati dan pikiran saudara dan saya. Ia tahu benar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan apa saudara dan saya. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Ia sangat getol sekali memperkenalkan kata kompromi. Kompromi dengan dunia ini. Besok tidak usah ke gereja, tidak apa-apa. Besok tidak usah ibadah, tidak usah baca Alkitab, tidak apa-apa. Tidak usah berdoa, malu, tidak apa-apa. Saudara, ingat hati-hati.
Bahkan iblis tahu benar bagaimana menyulap pergumulan, sakit, penyakit, atau kekurangan untuk menjadi benih-benih keraguan-raguan akan Allah. Berhati-hatilah Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bahkan iblis juga menggunakan tekanan sejak dunia ini diciptakan. Bahkan jauh sebelum abad kita ini Bapak Saudara. Dalam perjalanan waktu ada banyak sekali tekanan-tekanan. Mungkin dari peperangan, sakit, penyakit. Bahkan juga dari peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Membuat orang-orang percaya seakan-akan bertanya, di mana Allah ketika saya membutuhkan. Dan tekanan-tekanan ini iblis pakai untuk menipu kita bahwa Allah tidak akan pernah menolong saudara dan saya. Tetapi sekali lagi ingat Bapak Saudara. Ini adalah strategi iblis. Dia menggunakan tekanan hidup untuk menipu saudara. Dia menipu saudara dengan berbagai macam hal-hal yang menyenangkan. Yang bisa membuat kita tenang. Ingat Bapak Saudara. Ketika kita berdiri tegak. Maka kita harus menggunakan ketopong keselamatan. Berbaju sirakan keadilan. Ikat pinggang kebenaran. Pedang roh. Kasut Injil. Dan perisai iman. Kita menggunakan baju sirah agar kita bisa melawan setiap tipu muslihat dari si iblis. Tetapi dengan keadilan ingat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bertindak adil. Maka di sana tidak akan terjadi perpecahan. Banyak sekali terjadi perpecahan dalam dunia ini karena ketidakadilan. Alkitab juga banyak menceritakan tentang hal tersebut. Ikat pinggang kebenaran Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menggunakan ikat pinggang dengan baik. Maka tidak akan pernah pakaian kita ini lari ke kiri atau ke kanan. Dia pasti berdiri pada posisi yang benar. Ikat pinggang akan menjaga pakaian kita tetap pada posisinya. Sehingga ketika kita menggunakan ikat pinggang kebenaran. Maka iman kita tetap pada posisinya. Tidak bergerak sedikit pun. Iman percaya kita hanya kepada Kristus saja. Menggunakan pedang roh. Bapak Saudara, iblis selalu menipu kita dengan berusaha menggantikan kata-kata dari firman Tuhan. Tetapi jika kita memahami, mengetahui kebenaran, maka kita tidak akan pernah ditipu oleh si iblis. Kasut Injil, damai sejahtera. Dimanapun kita melangkah Bapak Saudara dengan kaki kita, biarlah jejak-jejak Injil itu kita tinggalkan. Sehingga semua orang yang ada mengikuti kita di belakang, dia melihat jejak-jejak Injil. Sehingga dia boleh percaya kepada Kristus. Dan juga perisai iman. Gunakan itu untuk senantiasa dapat melawan setiap tipu muslihat. Dan panah dari si iblis untuk menghancurkan kita. Perisai iman akan mempertahankan kita dari semua tipu muslihat dari si jahat. Dan juga ketopong keselamatan Bapak Ibu. Jagalah pikiran kita, hati kita, pikiran kita supaya kita hanya berpikir yang benar, tertuju kepada Allah. Menjaga hati menjadi pikiran kita. Supaya kita bertindak sesuai dengan apa yang kita pahami dan kenali. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Kita ditipu oleh iblis. Dia berusaha untuk mengubah mindset kita. Bahwa Allah itu tidak baik. Allah itu jahat. Dan lain sebagainya. Tetapi jika kita menjaga hati dan pikiran kita. Senantiasa Allah itu baik. Dia mengasihi kita, menyayangi kita, akan senantiasa ada dan memberikan pengharapan bagi kita. Maka pemikiran itu akan melindungi seluruh hidup kita. Dan juga akan menjaga iman percaya saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan agar tetap dalam kondisi waspada? Yang pertama, berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah karena iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan juga kondisi yang kedua yang harus kita lakukan, siap sedia memberitakan Injil damai sejahtera. Karena di sanalah kita memperoleh kekuatan yang baru. Mari bersama-sama Bapak Saudara. Di dalam dunia ini kita banyak bertemu dengan banyak strategi dalam berbagai aspek. Bukan hidup sebagai orang percaya kita senantiasa dihadapkan dengan peperangan rohani. Untuk itu, jika kita lengah sedikit saja, maka itu berarti kita membuka peluang untuk iblis menyerang kita. Oleh karenanya,
Dalam perlengkapan rohani, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan untuk memiliki pertahanan yang kuat. Dengan seluruh perlengkapan senjata Allah akan memampukan kita untuk bertahan, tidak hanya untuk sesaat, tetapi hingga mengakhirinya dengan tetap berdiri tegak untuk kemenangan. Oleh karenanya, berdirilah tegap, pergunakanlah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Selain itu, selain bertahan, dapat menyerang dan mengalahkan musuh, seorang tentara harus senantiasa waspada, berjaga-jaga, dan tidak lengah. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Berkati jemaat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.